Yang membiayai itu siapa? Ya saya diundang itu ada semacam volunteer yang dia itu salah satu kampus terbaik di dunia yang dia sebenarnya volunteer atas nama pribadi. Kalau gua sih fix ya, mereka membawa misi perduitan. Ya mungkin biar bisa jadi modal untuk tambang kali ya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, gengs. Yaitu yang pertama, ketika berbicara dia berdusta. Yang kedua, ketika berjanji dia ingkari. Dan yang ketiga, ketika dia diberi amanat dia berkhianat. Coba lihat wajah mereka, gengs. Jadi kalau menurut gua, mereka para curut yang pergi ke Israel itu, ya mungkin memang mereka itu di-endorse oleh pihak Israel gitu. Untuk apa? Ya dimanfaatkan, gengs, untuk memperlihatkan kepada dunia, ini loh, kita tuh berteman nih sama negara yang mayoritas tuh muslim, yaitu Indonesia. Mereka fan-fan aja kok kepada kami gitu. Itu tujuan Israel, gengs. Apakah itu kan bisa menjadi alat propaganda Israel? Ya bukan seperti itu ya, kan tergantung niat kita ya. Apakah dalam pertemuan itu, salah satu yang ikut dalam pertemuan itu adalah pimpinan jemaah Yahudi di Sulawesi Utara yang namanya adalah Rabbi Yakub Baruch, dan diduga inilah salah satu orang yang menjadi atau yang mengajak, yang membiayai juga kepergian Anda dan kawan-kawan? Saya rasa tidak ya, beliau juga bukan. Dan apa yang terjadi sekarang, gengs? Mereka masih membela Israel. Ketika kedatangan mereka itu dianggap alat propaganda Israel. Di sesi wawancara di Metro TV, ini orang ngomong ada yang membiayain nih, tapi nggak mau ngasih tahu siapa gitu. Kan kocak. Kalau memang baik tujuannya untuk negara ini, ya sebut saja siapa yang memfasilitasi gitu. Simple. Yang membiayai itu siapa? Ya saya diundang itu ada semacam volunteer yang dia itu salah satu kampus terbaik di dunia yang dia sebenarnya volunteer atas nama pribadi. Kemudian dia memang punya misi peace di dunia ini. Ya bagaimana mengajak untuk diskusi bareng, dialog antar iman. Berarti semua biaya ini juga ditanggung oleh tadi yang ada sebut sebagai volunteer di sebuah universitas ternama di dunia itu? Ya kan undangan itu ada berbeda, ada yang diundang oleh startup, cuma karena kita sama-sama orang dari yang dikenal sebagai anak muda NU itu, walaupun kita tidak mengatasnamakan NU, ya yang penting kita bisa ke sana, kita ngurus visa dan lain sebagainya secara legal. Oke, bisa kami tahu siapa sebetulnya yang Anda maksud dengan volunteer itu? Ya ini nanti aja lah, gitu biar tidak menimbulkan kegaduhan. Oke, tapi intinya jadi gini loh, gengs. Jadi nggak mungkin dong petinggi NU itu nggak mengetahui mereka pergi ke sana gitu kan. Itu kalau menurut gue itu nggak mungkin banget sih. Yaitu memang mungkin drama-drama mereka lah. Klarifikasinya bukan mengatasnamakan NU gitu kan. Apalagi pengakuan dari ketua NU sekarang tuh kan sebelumnya beliau juga ke sana juga gitu kan. Dia bilang saya kemarin ke sana juga atas nama pribadi gitu kan. Terus sekarang ada generasinya lagi gitu kan. Ini nggak mungkin kebetulan ya, memang sengaja gitu. Dan kita juga harus hati-hati sih ya, karena gue lihat si agen-agen Israel tuh udah banyak banget di Indonesia ya. Contohnya ya kayak pesantren Al Zaitun kemarin ya. motif Anda ke sana itu adalah dalam misi perdamaian. Ini yang kadang belum dipahami oleh masyarakat kita juga, bahwa sebenarnya di masyarakat sipil Israel sendiri itu juga udah capek perang. Yang paling dipersoalkan, Anda bertemu dengan Presiden Zionis Israel yang memang sudah mengklaim bahwa dirinya adalah Zionis. Sosokan mau jadi pahlawan kesiangan gitu. Kalau kalian gimana, gengs? Percaya nggak kalau 5 orang yang pergi ke Israel itu membawa pesan perdamaian? Silahkan komen di bawah ya. Kalau gua sih fix ya, mereka membawa misi perduitan. Ya mungkin biar bisa jadi modal untuk nambang kali ya. Nah setelah jempol netizen ini bergerak, banyak caci maki segala macem lah ya, kecewa, akhirnya salah satu dari 5 orang anti-Zionis itu minta maaf, guys. Dalam beberapa hari kemarin, media sosial, media elektronik, dan media cetak dipenuhi dengan pemberitaan tentang foto saya dan teman-teman bersama Presiden Israel. Dalam pemberitaan itu diikuti dengan cacian, makian, hinaan, hujatan, sindiran, dan juga nasihat dari netizen, baik yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal. Sejujurnya, semua komentar dan penilaian itu saya terima
dengan penuh ikhlas dan lapang dada sebagai konsekuensi atas perbuatan yang saya lakukan. Sungguh, saya berterima kasih yang luar biasa karena hal itu membuat saya berpikir, merenung, dan akhirnya menilai diri saya sendiri. Saya sadar sesadar-sadarnya beredarnya foto saya dan teman-teman bersama Presiden Israel itu sungguh melukai hati masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, terutama rakyat Palestina. Dari lubuk hati terdalam, saya menyampaikan penyesalan mendalam dan memohon maaf yang tulus kepada publik, netizen, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia. Ya syukur lah kalau memang sadar dan menyesal gitu. Tapi jangan hanya sadar doang dong. Yang paling terpenting itu adalah tobat. Apalah artinya sadar dan menyesal gitu kan. Setelah melukai hati masyarakat Indonesia, bahkan dunia, khususnya Palestina guys. Salam pengkhianat aja lah dari kami ya. Tapi kalau emang niat dari hati, minta maafnya, gue maafin sih. Gue pribadi, gue memaafkan. Ya walaupun itu hanya sandiwara kalian untuk membacakan permintaan maaf doang, gue pribadi, gue ikhlas memaafkan. Nah ini penting gengs. Kedepannya negara kita juga harus waspada ini ya. Karena denger-dengar kita ini udah disusupi oleh agen-agen Zionis Israel. Soal ini juga sudah disampaikan oleh Saifullah Tamliha, anggota Komisi 8 DPR RI, geng. Kalau emang bener ini, aduh gawat banget sih ya. Takutnya mereka yang 5 orang itu cuman perwakilan doang gitu, paham nggak? Tapi tim di belakangnya itu masih banyak, bahkan mungkin lembaganya sendiri gitu. Karena gini gengs, kalau dipikir-pikir gitu, kok bisa segampang itu gitu loh. Dia mengatasnamakan pribadi gitu kan, bisa langsung bertemu dengan Presiden Israel dan tujuannya juga nggak jelas gitu. Yang katanya membawa pesan perdamaian lah gitu, penelitian apalah. Apa nggak bisa di negara-negara lain gitu? Masih banyak kok tempat-tempat yang lain. Kalau hanya untuk misi lintas agama ya kan, nggak harus di Israel gitu. Kenapa harus sekarang? Udahlah jujur aja, misinya adalah membawa pesan perduitan gitu aja, bukan perdamaian. Kalau orang munafik itu terlihat dari cara bicaranya ya geng. Katanya 5 orang ini orang-orang pinter gitu kan, tapi kalian lihat sendiri lah ya dari cara bicaranya. Muslim, saya cinta Palestina. Kalaupun ditanya sebenarnya ini misinya apa, misi utamanya adalah penelitian lapangan dan dialog lintas iman untuk perdamaian. Saya kenapa kok ketemu dengan presiden semacam itu ya? Karena presiden Israel, dalam hal ini Israel sedang menyerang Palestina. Maka ketika kami menyatakan perdamaian, maksudnya apa? Maksudnya adalah, wahai Israel, jangan menyerang Palestina lagi, damai gitu. Jadi saya mengungkapkan perdamaian kepada Israel. Dan alhamdulillah, jadi kok bisa-bisanya saya yang bukan siapa-siapa, Zainul Ma'arif, saya nggak ngaku sebagai orang besar, saya biasa, saya bukan Gus Dur, saya bukan Gus Yahya, saya orang biasa. Cuman ini ada kesempatan bisa bertemu dengan presiden, dan ini sebenarnya additional event ya. Utamanya adalah dialog lintas iman, ini ada kesempatan. Maka saya sebagai muslim, sebagai ya saya juga penceramah, ini ya bagian dari kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad terbesar menurut Nabi Muhammad adalah berdalih bicara lintas agama, tapi malah bertemu pimpinan negara. Di mana logikanya? Dia sedang klarifikasi gitu. Dia mau ngomong apa juga netizen Indonesia nggak bakalan percaya sama orang-orang munafik yang berfoto sama Zionis. Kemarin katanya pergi ke Israel itu atas nama pribadi, tapi terbantahkan gengs sama video ini. I take program to introduce myself. My name is Zainul Ma'arif. I am Muslim. I am lecturer in one of university belong to Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama is the biggest Muslim organization in Indonesia and maybe in the world that identified as the moderate Muslim. Jelas kan? Dia sendiri yang ngakuin bahwa mereka membawa nama NU. Di video dia juga mengatakan Gus Dur dulu juga menjalin hubungan baik dengan mantan presiden Israel, yaitu Shimon Peres. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.